Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 kelas B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Dakwah, Bapak Dr. Haji Rohman Nur Ajiz, MAG, yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan juga bimbingannya selama 1 semester ini. Baik, sebagai tugas ujian akhir semester, di sini saya akan membahas atau sedikit menjelaskan mengenai materi yang sudah dibahas terkait pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, alur analisis sistem dakwah. Yang kedua, analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Yang ketiga, tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam. Yang keempat, perbandingan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan bimbingan konseling Islam dan pengembangan masyarakat Islam. Yang kelima, makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendapat ulama salaf, dan juga pendapat ulama khalaf. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama terkait alur analisis sistem dakwah. Nah, dari hasil analisis terkait dengan bimbingan konseling Islam yang dikaitkan dengan analisis sistem dakwah, saya mengambil contoh dari kasus sudut pandang permasalahan penyesuaian diri. Pada kasusnya seorang konselor atau dai mendapatkan pasien atau mad'u. Nah, pada tahap ini, tahap identifikasi, diketahui bahwa seorang konseli atau mad'u ini mengalami kesulitan untuk menentukan konsep diri. Nah, akibatnya dalam menghadapi tantangan ketika menjalani kesehariannya, mad'u mengalami kesulitan untuk membentuk konsep diri yang positif. Dan seorang mad'u ini ingin selalu menyendiri dan tidak mau berdiskusi, berbaur dengan teman-temannya. Nah, masuk ke analisis yang kedua terkait pemetaan dan desain. Nah, pada tahap pemetaan atau desain, seorang dai atau konselor harus mampu untuk membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau mad'u agar dia mampu memiliki keyakinan akan dirinya untuk terus berkembang dan memaksimalkan potensi baik yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hambanya. Nah, selanjutnya pada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan untuk mencapai tujuan agar terselesaikan permasalahan tersebut, seorang konselor atau dai memberikan berupa pendekatan materi, media, dan metode sesuai tuntunan petunjuk Al-Quran dan juga hadis. Tahap selanjutnya terkait dengan media yang digunakan dalam tahap pelaksanaan dengan pendekatan dakwah bilisan, yang mana sebagai penyampaian dakwah melalui lisan, baik berupa ceramah, nasihat, kata-kata yang baik, halus dan lembut, atau dengan cara komunikasi antara dai atau seorang konselor dengan seorang mad'u atau konseling. Baik, materi selanjutnya mengenai analisis SWOT tentang kecenderungan gerakan dakwah di Indonesia. Nah, di sini yang pertama ada analisis kekuatan dakwah. Letak kekuatan dakwah Islam secara umum dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, segi konsep dakwah. Nah, segi konsep dakwah ini watak inheren dari ajaran dakwah antara Islam dengan dakwah tidak dapat dipisahkan. Dakwah merupakan sifat nubuwah, yaitu sifat dari para nabi dan rasul sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Nah, tugas tersebut dilakukan oleh para pengikut Rasul demi tersebarnya agama Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, oleh para saudagar. Saudagar ini para pedagang di zaman Nabi. Nah, para saudagar ini menjadi bukti
bahwa pemahaman dakwah dan semangat memperjuangkan kebenaran telah tertanam dalam setiap gerak langkah Muslim, apapun itu profesinya. Nah, selanjutnya segi potensi umat. Nah, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam terbesar di muka bumi, yang mana sebagai kekuatan bagi dakwah Islam, apabila potensi, kualitas, dan partisipasi umat Islam itu sendiri dapat termaksimalkan, bisa dari potensi elit politik, elit ekonomi, dan juga elit pendidikan yang saling bekerja sama dengan baik, itu tentu akan menjadi kekuatan dalam dakwah. Nah, selanjutnya dari segi ormas. Nah, segi organisasi masyarakat Islam lebih tua usianya di negeri ini karena sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Nah, organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam yang terbesar pada saat ini adalah Muhammadiyah pada tahun 1912, kemudian Nahdlatul Ulama dari 1928, dan Al-Wasliyah tahun 1930. Masalah dakwah merupakan hal yang sangat pokok karena maksud dan tujuan pendirian pensyarikatan tersebut yang mana menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, yang kedua ada analisis kelemahan dakwah. Masih cukup banyak ditemukan kelemahan di kalangan umat Islam dalam konteks dakwah. Ada 3 hal utama kelemahan dan ketertinggalan umat Islam, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Label mayoritas dengan minus kualitas, hal ini yang dapat memperburuk citra Islam dapat diatasi dengan pendekatan multidimensional dan integratif. Nah, yang ketiga dari analisis peluang dakwah. Nah, secara umum, hal yang menjadi peluang bagi pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia itu sendiri, yang pertama, keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan peluang bagi pemeluk agama Islam untuk meyakini, beribadah, dan mengembangkan agamanya masing-masing. Yang kedua, peluang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, terutama dalam bidang teknologi komunikasi dan media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Yang keempat, analisis tantangan dakwah. Tantangan dakwah akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak dari arus modernisasi dan globalisasi, kemudian tantangan dari pihak non-muslim, baik yang berasal dari dalam atau luar negeri, dari berbagai strategi dan program yang dilakukan. Materi selanjutnya terkait tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam. Nah, metode dakwah reflektif yaitu suatu proses verifikasi dari prinsip-prinsip serta konsep dasar dakwah yang diperoleh oleh refleksi pandangan dunia tauhid sebagai suatu paradigma. Nah, tahapan penerapan metode diawali dengan memanfaatkan pola penafsiran model dalam disiplin ilmu tafsir. Nah, dalam hal ini, seorang konselor atau dai dituntut untuk menafsirkan permasalahan mad'u, kemudian berlanjut pada tahapan berikutnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap prosedur, diharapkan suatu prinsip yang menjadi rujukan awal tadi dalam membangun teori utama dakwah Islam. Nah, tahap terakhir atau penyelesaian dengan teknik refleksi dari pandangan dunia tauhid ke dalam prinsip epistemologis. Pembahasan selanjutnya terkait perbandingan metode riset dakwah partisipatif untuk jurusan bimbingan konseling Islam dan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, metode riset dakwah partisipatif bimbingan konseling Islam ini mengarah pada al-irsyad Islam sebagai bagian integral dari dakwah bi-ahsani al-qaul atau perkataan, yang mana mengacu pada individu atau kelompok masyarakat
atau dalam ranah diskusi bimbingan konseling kelompok. Nah, bimbingan konseling Islam atau Al-Irsyad Islam lebih mengarah kepada proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam berupa tazkiyat al-nafs, ta'lim, taujih, maujah, dan nisihah, bisa juga dari istisqa, sholat, dan saum. Nah, sedangkan dari metode riset dakwah partisipatif pengembangan masyarakat Islam atau tatwir atau juga disebut tamkin berupa proses dari transformasi ajaran Islam ke dalam pemberdayaan umat. Nah, langkah-langkah dakwah partisipasinya berupa pemberdayaan umat dari sumber daya insani, yaitu SDI, lingkungan hidup, dan pemberdayaan umat. Jadi disimpulkan dalam dakwah pengembangan masyarakat Islam ini atau tatwir berupa turun langsung untuk observasi secara langsung dalam ranah masyarakat besar atau sebagai bagian dari dakwah bi'ahsani al-amal. Nah, pembahasan materi selanjutnya mengenai makna dakwah wasatiyah menurut Al-Quran, hadis, pendekatan ulama salaf, dan juga pendapat ulama khalaf. Nah, makna umatan wasatiyah dari pandangan Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, umat yang adil dan terpilih. Maksudnya apa? Umat Islam di sini adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, paling utama amalnya. Nah, selanjutnya dari pandangan hadis. Hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, hadis nomor 3091 dan hadis Ahmad nomor 1648. Nah, dalam dakwah tersebut sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW memaknai dan menafsirkan kata wasaton adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bahwa umat Islam atau agama Islam, umat yang menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan keadaannya. Pembahasan selanjutnya menurut pandangan dari ulama salaf yaitu Ibnu Asyur mendefinisikan bahwa wasatoh dengan sesuatu yang ada di tengah, sesuatu yang ada di tengah atau memiliki makna seimbang. Nah, dari makna seimbang ini, secara bahasa nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Nah, sementara menurut Ibnu Katsir menyebut bahwa umatan wasaton merupakan citra ideal umat terbaik, yaitu khair al-ummah, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Nah, dalam Islam, wasatiyah pada intinya bermakna sikap tengah antara dua kutub ekstrem atau radikal. Nah, selanjutnya menurut Hashim Muzadi, beliau menyebutkan bahwa wasatiyah adalah keseimbangan antara keyakinan yang kokoh dengan toleransi. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga sama-sama terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.